ini membuat Teh Villa itu jadi beda. Dalam teori ada kalimat a little bit different is better than a little bit better. Menjadi lebih baik itu ya oke, tapi kalah bagusnya dibandingkan menjadi beda. Dengan adanya galeri, dengan adanya kata-kata positif, itu sebetulnya kita itu jadi nggak berasa kayak ke kantor atau ke pabrik, Pak. Beberapa komentar pengunjung itu ketika mengunjungi tempat kami adalah, enak ya kayak nggak ke kantor ya, ini kayak kita ke tempat yang happy. How can we enhance our difference, our uniqueness? Jadi maksudnya apa yang bisa kita perkuat dari perbedaan kita? Bagaimana kita mengembangkan perbedaan kita sehingga lebih mencolok di mata pelanggan kita. Mitra bisnis, kembali kita pada podcast Business Wisdom Institute. Kali ini judulnya Dari Muri ke Muri, dari mural ke galeri. Ini kawan baik saya, Ronald Sitolang. Silakan perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak Tanadi, terima kasih untuk undangannya pada podcast Dari Muri ke Muri, dari mural ke galeri. Saya Ronald Sitolang, Direktur PT Karya Mas Makmur dengan produk teh asli dari Surabaya, lokal Surabaya. Ya, jadi Ronald ini kawan baik saya yang pernah pergi bersama saya bareng-bareng ke MIT, ke Harvard, ke Berkeley di Amerika. Dulu beliau adalah seorang entrepreneur sejati yang berada di Australia. Mungkin Pak Ronald sebelum kita mulai dengan segala muri ini, silakan cerita sedikit tentang pengalaman Bapak. Jadi lulus SMA saya menempuh program studi di Australia, di Melbourne. Yes. Menyelesaikan 2 gelar akuntansi dan komputer, Bachelor of Accounting and Computing. Kemudian saya memulai bisnis saya sendiri pada waktu itu di bidang telekomunikasi. Tidak terasa 16 tahun itu berjalan. Waduh, 16 tahun di Australia. Jadi, akhirnya kembali ke jalan yang benar, pulang ke Indonesia. Ya, jadi 2010 saya balik ke Indonesia membantu bisnis keluarga yaitu Teh Villa PT Karya Mas Makmur ini. Mulai dari belajar lagi dari nol, dari sales, pindah-pindah divisi ke purchasing, ke production, ke HR, sampai hari ini boleh dipercaya jadi memimpin untuk perusahaan ini. Ya, jadi Ronald ini buat teman-teman juga seorang pembicara yang sangat handal. Pernah bicara bersama saya tentang negotiation, pernah seminar tentang macam-macam deh dengan kami ya. Jadi saya kira ini menarik banget ya tentang Ronald Sitolang. Pertama pertama terus Rek. Selamat atas 2 muri yang baru didapat ya. Boleh cerita sedikit enggak nih, murinya judulnya apa, lalu kita bisa ngobrol tentang muri. Silakan. Penghargaan muri yang kita dapatkan adalah kantung teh. Jadi di tea bag itu kita ada kata ini tea bag. Di tea bag ini kalau ada tea bag ini di baliknya ini kan ada kata-kata positifnya yaitu macam-macam. Di setiap tea bag itu judul saya sayang kamu. Kalau saya kebetulan dapat ayo berusaha gitu ya. Berusaha. Jadi, dan tiap tea bag itu macam-macam gitu ya. Itu ada 168 kata-kata positif. Karena salah satu visi dan misi kami adalah menyebarkan gaya hidup sehat dan berpikir secara positif, gitu ya. Tidak hanya diucapkan tapi prakteknya adalah dengan menyebarkan kata-kata positif ini. Jadi ternyata untuk sehat itu sebetulnya sangat terjangkau. Yes. Minum teh secara rutin salah satunya. Saya yang suka ini adalah ada 168 kata-kata positif dan murinya didapat pada 16 Agustus ya, 2024. Sekalian mau 17-an. Betul. Dan kalau bahasa Mandarin Iliuk Fa. Wah, 168 itu angka yang sangat ajaib. Ya. Bahkan 168.com segala macam itu di China sangat populer. Silakan. Salah satu inspirator kami adalah Pak Tanadi Santoso. Beliau juga sudah mendapatkan rekor muri sebelumnya, sebelum kami. Kami juga pada waktu outing kurang lebih mungkin 2 tahun yang lalu ke Semarang,
Memang setiap tahun kita rata-rata outing, kecuali waktu pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Kita outing ke Semarang mengunjungi Museum Rekor Indonesia. Museum Murinya. Museum Murinya itu ya. Nah, di sana membuat tim dan saya juga terinspirasi untuk apa ya yang bisa kita catat di sini gitu sebagai karena kemarin Pak Direktur Muri mendirikan Muri itu sebetulnya adalah mencatat rekor-rekor yang ada di Indonesia, pencapaian-pencapaian yang unik di Indonesia sehingga tercatat dengan baik sebagai kekayaan atau aset nasional gitu. Menarik. Nah, ternyata kita itu punya sesuatu yang unik gitu ya. Kadang-kadang otak kita itu nggak bisa langsung ya, tapi apa ya sebetulnya kita itu punya diferensiasi. Saya percaya setiap perusahaan, setiap individu itu bahkan punya keunikan atau punya diferensiasi yang mungkin kalau kita seriusin itu bisa menjadi pembeda yang signifikan dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Setuju banget. Jadi kata-kata mutiara di setiap tea bag menurut saya ini sesuatu yang cukup unik ya. Karena juga kalau kita minum teh naruh sambil nganggur baca. Jadi saya tiba-tiba teringat kalau di Amerika ya Pak ya, itu yang terakhir kalau mari makan dibuka trek kita keluar sebuah kata mutiara. Nah itu juga Muri. Nah saya sebenarnya kenal dekat dengan Muri itu karena anak saya Risa dapat hadiah Muri pada 2019 akhir sebagai rektor termuda. Pada saat itu dicari oleh Muri, siapa ini? Lalu kontak ke kampus, lalu kita dapat diberi hadiah Muri rektor termuda. Lalu saya pikir bapaknya kan nggak mau kalah gitu. Jadi akhirnya kita dapat 2 Muri juga. Yang satu adalah Tanadi Santoso sebagai pengulas buku terbanyak secara berkesinambungan melalui Instagram. Ini Desember 2020. Dan satunya adalah gedung kantor dengan dekorasi mural terbanyak. Ini punyanya BWI. Nah, yang menarik Pak Ronald ternyata dapatnya selain ini juga dapat emas dia. Sekarang saya coba untuk sharing pendek berikutnya, ini menarik ya. Setelah kita berbicara tentang Muri, marilah kita berbicara tentang dari mural sampai dengan galeri. Saya dari 10 tahun lalu memang membuat kantor saya penuh dengan mural. Tujuannya supaya menjadi unik. Kalau kita tidak bisa menjadi mewah karena nggak punya duit, maka kita mau menjadi lain atau unik. Nah, sekarang bagaimana ceritanya Pak Ronald bisa masuk ke dunia galeri ini? Silakan. Jadi pada waktu COVID sudah lama sekali tidak ke Bali ya. Terus ke Bali mengingatkan saya tentang kesenian Balian. Memang Bali terkenal sekali dengan keseniannya. Jadi saya itu pernah suka sebuah lukisan berapa puluh tahun yang lalu. Itu suka sebuah lukisan. Tapi waktu itu ya masih naif ya. Jadi saya buat apa ya beli lukisan gitu ya. Nah kemarin waktu ke Bali itu dikenalkan dengan beberapa teman pelukis karena banyak galeri yang tidak aktif ya. Kemudian dari situ timbul empati dan spontan gitu ya. Saya nanya ketika dikenalkan dengan salah seorang pelukis, saya suka karyanya. Saya tawarkan beliau, Pak Made Gunawan, apakah berkenan kita ada tempat di Surabaya yang bisa menjadi ruang pajang untuk memamerkan karya Bapak gitu ya. Ternyata beliau berkenan. Beliau mengirimkan beberapa karya. Tapi saya bilang syaratnya adalah 10% for charity. Jadi ini 10% dari penjualan lukisan dibagikan untuk charity. Betul. Saya ingat dulu nih Pak Ronald bilang kalau dibagikan banyak kepada rumah yatim piatu. Betul. Jadi intinya kita itu ingin membantu sesama karena ini merupakan program CSR, Corporate Social Responsibility dari PT Karya Mas Makmur, yaitu spread positivity, doing positivity, membagikan keindahan. Waduh, membagikan sebuah kebahagiaan kemana-mana. Ya. Jadi bukan hanya dari kata-kata positif, tapi juga dengan tindakan yang positif gitu ya. Ternyata beliau setuju Pak. Jadi beliau mengirim beberapa karya yang setelah beliau setuju itu saya yang mikir Pak. Karena persiapan kita cuma 3 minggu. Pada waktu itu galeri kita diresmikan pada
tanggal 12/12/2021. 12/12/2021. Yes. Di tengah COVID itu ya? Pada saat COVID ya, belum selesai setelah itu. Delta itu ya, Delta di Juli kira-kira. Terus mulai Omikron. Ya, jadi 1 minggu sebelumnya karyanya udah tiba. Terus saya pada waktu itu juga mikir, Pak. Jadi setelah ngomong itu barusan mikir gitu. Waduh, ini gimana ya kalau nggak ketemu jodohnya gitu ya. Ternyata 1 minggu sebelum acara itu sudah ada beberapa karya yang laku, terjual, diminati. Dan pada waktu itu kita sangat organik, hanya by WA kirim katalog-katalog. Saya ingat itu dapat itu juga. Jadi beliau bilang bukannya laku, tapi ketemu jodohnya. Ketemu Itu jodohnya. namanya laku gitu ya. Ya. Jadi ketika Pak Made kita undang ke sini bersama keluarga, kita sudah sedikit lega karena misi kita ternyata bisa terlaksana dengan baik. Dari situ seiring berjalannya waktu, ini tanpa terasa Pak sudah 3 tahun. 3 tahun. Bah, ini tahun ya. ketiga. Saya gitu baru ya. ngitung. Ya. Tahun ketiga, jadi ini benar-benar tanpa bisnis plan, tanpa rencana, gitu, hanya berdasarkan niat baik, empati dan spontan, Ya. langsung gas, gitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah awal dari latar belakang dari muri ke muri, dari mural ke galeri ya. Pada sesi kedua kita akan berbicara lebih banyak lagi. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi yang kedua, yaitu tentang pemikiran di belakang muri ke muri, mural ke galeri gitu ya. Nah, inilah teh kita. Ya, Pak Ronald, ini adalah teh villa. Jadi kalau teman-teman mau beli, ini kurang lebih 10.000 ya, isinya 25, jadi murah banget ya, dan sehat serta bahagia. Karena kalimat punya saya ini, ayo belajar hal baru. Punyanya Pak Ronald apa itu? Teruslah berkarya. Silakan. Kenapa kok dulunya dibuat seperti ini, Pak Ronald? Cerita dulu latar belakang pemikiran filosofinya. Kalau menurut saya menarik banget karena dengan kita minum teh yang relatif terjangkau, kita juga mendapatkan kata-kata yang positif gitu. Silakan Pak Ronald. Jadi sebetulnya apa ya yang mendiferensiasi produk-produk seperti ini kan? Apa yang bisa kita sampaikan kepada konsumen, kepada masyarakat gitu ya? Kalau cuman sekedar logo, itu kan biasa gitu ya. Kenapa nggak kita buat satu kata-kata positif? Itu hasil dari brainstorming juga dengan tim kreatif kita. Jadi akhirnya kita buat. Yang pertama itu nggak sampai 168, Pak. Kita launching pertama itu cuma 88. Ya. Nah, terus ternyata kok menarik ya. Responnya positif. Responnya positif. Gimana kita tahu ada beberapa konsumen itu yang dari waktu ke waktu itu yang mungkin kita kenal pribadi ataupun yang benar-benar nggak kenal, mereka itu nge-tag kita di sosial media. Oke. Biasanya itu mereka dapat sesuatu yang kontekstual. Jadi kontekstual itu mungkin mereka lagi down atau apa, terus dapat optimis selalu gitu ya, atau mungkin mereka lagi mau nembak pacarnya gitu, terus nembak pacarnya itu bisa tulis sayang kamu gitu, atau mungkin mau mengungkapkan sama orang tuanya kayak begitu ya. Jadi hal-hal yang kontekstual itu ternyata membekas di relate, bisa relate gitu ya. Dan dari waktu ke waktu itu bahkan saya juga mendapatkan dari relasi atau rekanan itu ketika mereka mengkonsumsi itu nge-tag kita gitu ya, kirim foto, thank you, ternyata ini menarik, unik gitu ya. Dan memang kita selalu menggaungkan ini karena membudayakan orang untuk membaca, karena membaca itu juga penting gitu ya. Jadi orang itu membaca apa sih pesannya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita maknai secara positif, itu Pak kira-kira filosofinya. Oke, menarik banget. Jadi kalau menurut saya ini membuat teh villa itu jadi beda. Dalam teori ada kalimat a little bit different is better than a little bit better. Menjadi lebih baik itu ya oke, tapi kalah bagusnya dibandingkan menjadi beda. Jadi ini membuat produk yang sama dibuat dibungkus dengan kontekstual yang berbeda akan menimbulkan
ingatan di orang. Jadi ketika kita memorable, brain kita, otak kita itu kan terlalu full ya dengan informasi dengan segala macam. Kalau ada yang berbeda itu mencuat gitu. Oh, ini ternyata begini, ini ternyata begini. Ini yang masuk di dalam pikiran kita. Kalau Anda ikut teorinya purple cow, ya, itu namanya sapi ungu. Jadi kalau kita naik mobil nyetir, ada ratusan sapi kita lewat, ada ratusan sapi kita lewat, ada ratusan sapi kita lewat. Tiba-tiba kelihatan seekor sapi yang warnanya ungu. Kita berhenti, kita mau tahu, kita foto, kita postingkan karena sapinya warnanya ungu. Ini yang dipopulerkan oleh Seth Godin, namanya purple cow. Jadi konsep untuk kita menjadi beda dengan kompetitor kita, dengan orang lain. Menurut saya itu salah satu yang menarik sehingga membuat orang lebih mudah ingat akan produk Anda. Itu mungkin pemikiran saya tentang kenapa kok sesuatu yang beda itu menarik. Termasuk ketika saya membuat kantor ini. Ketika saya membuat kantor, saya karena tidak mampu membuat mewah, saya membuat beda gitu sehingga orang ingat dengan kantor kita. Oke, kita masuk kepada muri yang kedua. Pak Ronald, muri yang kedua adalah tentang pabrik dengan kata-kata motivasi terbanyak. Silakan bercerita sedikit. Jadi tentu ya dalam bekerja, dalam kehidupan itu siapapun termasuk saya itu kadang bisa menghadapi happy banget atau mungkin lagi banyak tantangan atau banyak pemikiran kayak gitu ya. Nah, harapan kami itu adalah dengan menciptakan suasana yang positif gitu ya. Affirmation itu adalah kata-kata positif yang kita affirm for ourselves gitu ya, untuk diri kita sendiri kayak gitu ya. Ketika kita dipaparkan dengan banyak tulisan-tulisan positif gitu ya, harapannya itu bisa menetralisir semua yang yang mungkin negatif di dalam diri kita gitu ya, dari ucapan orang, dari sosial media yang toksik atau mungkin apapun itu bisa menjadi menetralisir gitu ya, sehingga suasana kerja itu lebih menyenangkan. Dan kita juga buka untuk publik. Jadi perusahaan kita itu diaudit oleh publik. Siapapun dari anak TK sampai perkuliahan, bahkan ada juga kayak komunitas-komunitas yang dari waktu ke waktu itu datang ke tempat kami dan kami welcome. Kami welcome gitu ya. Menjadi point of interest juga gitu ya. Karena salah satu istilahnya oase di kawasan industri yang membawa sebentar. Alamatnya adalah di Rungkut Industri 2 nomor 53. Nomor 53. Saya ulangi. Rungkut Industri 2 nomor 53. Surabaya. PT Karya Mas Makmur. Ada tulisannya PT Karya Mas Makmur ya. Ada tefilanya saya ingat. Ya, silakan. Nah, jadi dengan adanya galeri, dengan adanya kata-kata positif itu sebetulnya kita itu jadi nggak berasa kayak ke kantor atau ke pabrik, Pak. Beberapa komentar pengunjung itu ketika mengunjungi tempat kami adalah enak ya, kayak nggak ke kantor ya, ini kayak kita ke tempatnya happy. Saya pengen sharing dua konsep. Yang pertama disebut soundtrack. Jadi kalau kita tiap hari mendengarkan hal-hal yang positif, pikiran kita jadi positif. Sama dengan kalau Anda ingat, kenapa orang tua kalau dokter, anaknya dokter. Kalau orang tua dokter gigi, anaknya dokter gigi. Kalau orang tuanya pedagang, anaknya pedagang. Kalau orang tuanya gangster, anaknya maling. Nggak selalu, maaf. Tapi soundtrack itu adalah apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Karena di rumah ketika makan bicara tentang dokter gigi, akhirnya dia kepingin jadi dokter gigi. Kalau kita soundtracknya pergi ke kantor semua positif, pelayanan kita akan positif, sikap hidup kita akan positif. Ini konsep pertama yang namanya adalah soundtrack. Konsep kedua namanya transference. Nah, ini menarik. Pernah dicoba 2 kaleng 7 Up. Nah, 2 kaleng 7 Up itu satunya berwarna kuningnya banyak, satu enggak ada kuningnya dikit banget. Ternyata ketika disuruh orang blind test ya, jadi ini rasanya apa diganti, ini rasanya apa gitu ya. Lalu bilang bedanya apa ini? Ternyata orang bilang ini lebih banyak sitrusnya. Padahal sama isinya. Seperti juga kita, apa yang membungkus sekeliling kita itu tertransfer ke dalam hati kita. Kenapa kantor saya buat banyak dengan hal-hal gambar-gambar yang menarik, supaya orang datang happy, semangat, penuh inovasi, tertransfer dalam hal itu
ke dalam perilaku kita. Ini dua konsep yang menurut saya menarik karena kata-kata motivasi terbanyak di pabrik menurut saya sangat unik. Itu bisa menggugah emosi para orang yang berkunjung. Ini menarik banget ya. Oke, kita bicara lagi tentang pemikiran-pemikiran di belakang ini ya, di belakang kejadian ini. Nah, saya lompat lagi setelah kita bicara tentang Teh Villa, kita bicara tentang galeri, Pak. Kita bicara tentang galeri. Nah, kenapa kok galeri ditaruh di pabrik? Yang saya pertama kali baru tahu di tempatnya Bapak. Saya tidak pernah tahu ada galeri itu berada di pabriknya orang. Silakan, pemikirannya bagaimana? Ya, memang pada waktu itu kan pabrik kita itu open for public, Pak. Oke. Sebelum COVID. Oke. Sebelum COVID. Jadi Sudah open for sudah public. open for public. Itu yang memaksa kami sebagai manajemen dan tim itu untuk selalu memberikan yang maksudnya terbaik gitu ya. Jadi kita siap diaudit oleh kapanpun. Walaupun setiap tahun kita diaudit juga gitu oleh BPOM dan lain. Tapi kita mau memaksa tim dan manajemen itu untuk selalu ready jadi memberikan Saya yang jadi terbaik. ingat di Sampurna dulu yang mengelinding rokok di Yes, pabriknya, yes. jadi bisa dilihat dari atas. Betul. Kalau ini saya ingat di pabriknya Pak Ronald ini bisa lihat ke bawah dan orang sedang mengerjakan pembuatan teh bungkus ini. Silakan. Ya, jadi itu salah satu yang menjadi benchmark ya. Kita juga berkunjung ke beberapa pabrik lain dari waktu ke waktu itu sebagai benchmarking. Nah, dari sana waktu COVID itu shutdown, Pak. Oh, oke. Karena semua sekolah online. Ya, Jadi nggak ada nggak orang ada mampir. kunjungan galeri gitu ya. Tadi saya ungkapkan karena empati dan spontan itu juga menimbulkan memang alasannya itu empati dan spontan. Maksudnya dasarnya itu seperti itu gitu ya. Tapi juga ada ide untuk menjumpstart itu ya, menjumpstart itu kayak memulai lagi gitu ya. Dengan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, yaitu ternyata galeri tadi itu, Pak. Jadi dan ternyata sampai hari ini berhasil gitu. Justru sekarang malah kita punya dua point of interest gitu ya. Bahkan mungkin 3 gitu ya. Jadi factory visit, gallery visit dan ya dengan segala macam pernik-perniknya itu. Bedanya Pak Ronald dengan saya adalah kalau dia orangnya super rapi, kalau saya super sembrono. Karena saya pernah kantornya beliau, rapi banget, semuanya rapi gitu ya. Menarik banget ya. Jadi sekarang jadi sebuah pabrik teh yang ada galerinya dan ada kata-kata Positif. motivasinya. Motivasi. Ya. Itu galerinya buka terus ya? Maksudnya sepanjang tahun atau ada event dengan event lalu berhenti lalu ada event? Galeri kita itu buka sepanjang tahun, Pak. Oke. Selalu ada lukisan? Selalu ada lukisan. Bukan berarti ada event besar tapi ada lukisan? Selalu ada lukisan. Tiap 3 bulan kita ganti. Oke. Ganti karya, ganti pelukis. Kemudian pada suatu waktu tahun 2022 itu kita sempat viral di TikTok. Oke. Jadi yang pertamanya kita itu istilahnya itu CSR iseng gitu ya. Ternyata pada waktu itu kita itu mendapat kunjungan itu hampir 3.000 orang. Oke, keren. Tiap hari itu kayak rata-rata 100-150 gitu, Pak. Oke. Dan kita berikan goodie bag, Pak. Oke. Jadi mereka itu datang nggak tahu, tapi kita dapat goodie bag gitu ya. Goodie bag itu ya dari teman-teman, partner gitu ya. Jadi ada yang gantungan kunci, dapat teh, ada yang kasih support minyak kayak gitu ya. Ya tentu akhirnya mereka merasa wah enak sekali nih ya, udah gratis, bisa foto-foto, menikmati karya seni, dapat goodie bag pula gitu. Saya tiba-tiba teringat produk yang namanya Toms, TOMS.com. Toms ini orang yang menjual sepatu, tapi kalau Anda beli sepatunya dia satu, Anda dapat 1 sepatu gratis yang akan disumbangkan kepada rakyat miskin. Disumbangkan ke Kalimantan, ke Brasil, kemana, ya. Dia buat, ini for profit loh ya, bukan non-profit organization. Jadi menurut itu menarik, kenapa menurut saya aja terpaksa beli 2 sepatu. Terdorong oleh higher purpose ya, higher purpose itu. Cukup menarik menurut saya. Inilah sebuah konsep pemikiran yang menurut saya sederhana, mau jadi beda, tapi membuat orang menjadi mengingat, bahkan mendapatkan muri. Ya. Sebelum kita masuk pada episode yang ketiga,
potongan yang ketiga. Ayo kita minum tehnya. Yuk. Teh yang nikmat sekali. Mitra bisnis, inilah potongan kedua tentang pemikiran di belakang muri dan galeri. Pada bagian ketiga kita akan memikirkan bagaimana aplikasinya untuk Anda menjadi lebih sukses. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi ketiga, kesimpulan. Nah, kalau saya pribadi merasa kesimpulan kita tentang muri, mural, galeri itu adalah menjadi beda dengan orang lain. Ketika kita beda, kita menjadi remarkable. Kata Seth Godin, remarkable itu adalah remark, itu diberikan komen. Jadi bisa dikomentari atau bisa digosipkan atau bisa diviralkan. Ketika kita remarkable, kita bisa viralkan, kita bisa diceritakan kepada orang lain. Karena itu kita menjadi remarkable. Jadi kita bisa diceritakan kepada orang lain. Menurut saya, muri. Terus menurut saya, kita punya mural. Menurut saya, Pak Ronald punya galeri. Itu membuat tempat dia bisa diceritakan kepada orang lain sehingga menimbulkan dampak-dampak sukses buat beliau. Nah, teman-teman, mungkin Pak Ronald akan menambahkan teori yang menarik yang lain. Silakan Pak Ronald. Oke, jadi being unique atau being different itu Pak, supaya menjadi remarkable. Kalau kita ngomong teh, apa pembedanya kita dengan yang lain? Jadi kita itu berusaha menyampaikan, mengomunikasikan kepada masyarakat dan konsumen bahwa gaya hidup sehat, berpikiran positif, kayak gitu ya. Dan sebetulnya saya pernah baca buku juga tentang good habit. Ini karena itu ada ini ya. Saya lihat di dalam kotaknya Tevila itu ada tentang jurnal sehat, create habit. Silakan, Pak Ronald. Jadi, if we want to be successful or if we want to be healthy, tergantung goalnya apa. Sukses tiap orang beda-beda, menjadi sehat juga bisa. Itu adalah dengan memiliki good habit. Nah, ternyata ada riset 21 hari berturut-turut. Kalau kita bisa melakukan secara konsisten, itu akan menjadi habit baru yang baik. Nah, kalau kita sudah hari ketiga fail, nah kita harus ulang lagi dari pertama. Kalau sudah hari ke-20 fail, itu kita ulang lagi dari hari pertama. Ternyata untuk bisa straight 21 hari dengan habit kita yang baru itu tidak mudah. Not that easy gitu. Easier said than done gitu ya. Nah, so mitra bisnis dimanapun Anda berada, coba mencari uniqueness dan habit apa yang kita mau gitu ya. Kalau kita mau jadi orang kaya yang asetnya banyak, ya mulailah dengan good habit berinvestasi atau menabung secara konsisten dan positif. Tentu investasi yang baik ya, jangan investasi yang aneh-aneh gitu ya. Itu yang pertama. Yang kalau kita mau sehat ya kita olahraga, minum teh, Tevila, mendengarkan podcast, mendengarkan podcastnya bisnis wisdom yang positif gitu ya. Itu semua membuat pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita positif sehingga harapannya dengan pikiran, kata-kata dan tindakan yang positif, nasib kita pun menjadi lebih positif dan lebih baik. So it takes an effort gitu ya. It's not just an idea gitu ya. Jadi kalau kita punya ide tadi menyebarkan gaya hidup sehat, yang sesuatu yang positif, dan effort kita itu yaitu mentransform ya pabrik, kantor itu menjadi satu evidence atau satu tempat yang positif sehingga orang itu bisa merasakan, melihat, membaca, meminum gitu ya, mengkonsumsi gitu ya. Semuanya itu menjadi satu kesatuan, bukan hanya sebagai satu ide, tapi menjadi satu kesatuan yang bulat untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Menarik. Jadi memang benar. Teorinya disebut compound effect. Maksudnya begini, kalau ada dua orang sama-sama baru lulusan S1, yang satu suka baca, suka ikut seminar, suka belajar, yang satu sama sekali tidak mau, isinya mainan, dolan, dan lain-lain. Ini di dalam waktu 1 tahun tidak beda, Pak.
Dalam waktu 2 tahun, ya beda-beda dikit. Tapi setelah 10 tahun, yang satu jadi direktur, pengetahuannya hebat, networknya hebat, bisnisnya hebat. Yang satu masih saja sebagai frontliner yang santai-santai dan nikmat-nikmat. Kenapa? Karena upaya belajarnya yang bertumpuk dan bertumpuk dan bertumpuk, baru mulai berbuah ketika mencapai satu titik tertentu. Jadi kalau sehat juga gitu, kalau kita cuma mau jalan pagi seminggu sekali, tapi sesudah itu setelah 3 kali berhenti, tidak terdampak. Tapi kalau kita terus melakukannya dalam jangka panjang, terjadilah compound effect atau penumpukan. Ya, seperti juga uang, kalau 10 juta didepositokan 2 bulan tidak kerasa, tapi kalau 10 juta didepositokan 10 tahun, wah jadi besar banget. Yes. Itu saya kira good habit yang diceritakan oleh Pak Ronald tadi sangat relevan dan sangat penting di dalam kebiasaan kita membentuk sebuah kebiasaan baru untuk mencapai sukses kita. Oke, sekarang kita ngobrol tentang bagaimana pemahaman kita tentang hal-hal ini bisa kita pakai dalam keseharian kita sebagai profesional. Kalau misalkan Anda adalah pemain gitar gitu ya, ya harus punya ide yang unik sehingga mungkin gitarnya modelnya kayak apa sehingga orang ingat, oh gitaris hebat ini si Joko gitu ya. Jadi kita harus membuat supaya memori pelanggan kita dapat ingat dengan kita gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara apapun orang bisa ingat gitu ya. Jadi ini butuh gitu, termasuk kita Pak Ronald. Jadi kami kan mengadakan seminar dan training di mana-mana. Kami memakai sebuah nomor WA baru yang nomornya adalah 081 123 123 123. Wow. Jadi 081 123-nya 3 kali. Yes. Kenapa? Karena orang belajar itu kan 1 2 3 1 2 3 ABC 1 2 3. Jadi 081 123 123 123 yang pasti lebih mudah diingat daripada nomor yang random, panjang dan random. Ini bagaimana kita harus menciptakan kemudahan dari para peserta, dari para audiens kita untuk mengingat apa yang ada di dalam benak kita. Kayak Pak Ronald kalau foto sama saya selalu gini Pak, maksudnya villa ini. Ini villa gitu. Jadi mudah diingat, mudah menancap di dalam benak kita. Mungkin Pak Ronald ingin menambahkan sesuatu untuk teman-teman pendengar podcast kami. Silakan. Yeah, so again, mitra bisnis dimanapun Anda berada, sebetulnya yang penting itu adalah melihat ke dalam. Melihat ke dalam. How can we enhance our difference, our uniqueness? Jadi maksudnya apa yang bisa kita perkuat dari perbedaan kita? Bagaimana kita mengembangkan perbedaan kita sehingga lebih mencolok di mata pelanggan kita? Yes. Jadi seringkali mungkin banyak orang melihatnya keluar ke kompetitor, kemana. Tapi kalau kami pribadi lebih percaya kepada lihat ke dalam. Apa yang bisa kita kerjakan lebih baik, lebih cepat, berbeda, lebih unik, gitu ya. Itu yang mungkin sering kita abaikan, gitu ya. Dan lakukan itu secara konsisten. Nah, itu penting itu. Lakukan secara konsisten itu penting. Secara konsisten, gitu ya. Karena sebetulnya nggak banyak orang yang bisa konsisten. Oh, oke. Tidak banyak orang yang bisa konsisten. Gitu ya. Tidak banyak orang yang bisa bikin podcast mau menyambung terus sampai 100 gitu. Kita coba ya. Ataupun review buku sampai 320 ya. Yes, itu ya. Saya belajar banyak dari Pak Tanadi Santoso, salah satu inspirator dan guru saya, yaitu adalah melakukan secara konsisten gitu ya. Review buku pada waktu zaman Covid itu konsisten bahkan sampai review buku bisa dapat rekor muri itu something different gitu ya. So again, kalau kita mau sehat, kalau kita mau sukses, lakukan kebiasaan itu secara konsisten. Ya. Tantangannya adalah banyak sekali godaan di luar sana yang membuat kita itu ya wis lah besok. Begitu kita menunda sehari, biasanya kita break the habit itu. Oke. Tidak akan lanjut. Akan menjadi another excuse gitu ya. Tapi kalau kita bisa being consistent, that makes us remarkable. Ya, menarik. Saya tiba-tiba teringat dulu, kalau nggak salah ingat saya di Taiwan ya, atau di Hong Kong saya lupa. Ada sebuah cafe shop di mana pelayannya semua pakai rambut palsu
yang warnanya kayak pelangi. Jadi rambutnya kayak pelangi gitu, warna-warna ya. Terus ruangannya itu semua warna-warni gitu. Jadi sampai sekarang saya masih ingat itu ya. Karena di luar sana coffee shop sama semua. Ya. Tapi ini karena pelayannya ceria ya, orangnya ceria semua. Welcome gitu ya. Dan rambutnya berwarna-warni gitu. Jadi kayak pakai wig gitu semua dan warna-warni semua. Dan menurut saya itu menjadi pembeda. Walaupun kopinya sama, croissantnya sama, ya toh. Terus sandwichnya sama, tapi kita kepingin ke sana. Karena ke sana terjadi transference, yaitu emosi-emosi positif dari orang-orang yang happy-happy itu, dari warna-warni di rambut palsunya itu memberikan pencerahan kepada kita. Menurut saya itu salah satu hal yang positif. Jadi Pak Ronald tadi cerita sangat menarik, yaitu melihat ke dalam kita ada apa, lalu melihat keluar kompetitor seperti apa, bagaimana kita memposisikan diri supaya menjadi remarkable, bisa diingat orang. Ya. Mungkin itu yang sangat menarik banget. Mungkin Pak Ronald punya satu cerita atau apapun buat penutup kita. Silakan, kita masih punya 3-4 menit. Silakan. Mungkin value ya Pak ya. Silakan. Value di tempat kami itu adalah bekerja keras, Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja cerdas, berdasarkan integritas, berdasarkan integritas, dengan ikhlas, sampai tuntas. sampai tuntas. So, keren banget. Diulang ya sekali lagi. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, berdasarkan integritas, dengan ikhlas, sampai tuntas. Asik. Ya. Keren banget ya. Jadi itu menjadi sebuah nilai yang selalu kita dengungkan ke seluruh tim gitu ya. Jadi bekerja keras tuh baik gitu ya, tapi lebih baik lagi kalau diimbangi dengan kerja cerdas. Oke. Tapi kalau bisa ya didasari dengan integritas. Jadi semua itu dengan tujuan yang baik gitu ya, dan ikhlas gitu ya. Nah itu kita benar-benar lakukan gitu ya. Nah, teman-teman silakan mitra bisnis dimanapun Anda berada, kalau mungkin lagi di Surabaya, untuk mampir ke tempat kami supaya bisa melihat kenyataannya gitu ya. Oh, bener nggak nih Pak Ronald ngomong kayak begini? Menarik banget ya. Jadi kita itu membangun emosi positif ketika bekerja, karena itu penting banget supaya orang mau bekerja lebih dan bekerja ikhlas ya. Kita sudah bicara cukup banyak kali ini ya. Saya rasa amat sangat bermanfaat ya, teman-teman sekalian. Silahkan like and subscribe. Wah. Ya, dan kalau mau mengundang Pak Tanadi untuk seminar ataupun Pak Ronald, bisa kontak melalui kami 081 123 123 123. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sukses selalu untuk Anda. Saya Tanadi Santoso bersama Ronald Sitolang.